Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas B Sosiologi Kesehatan akan memaparkan materi pembelajaran dengan judul Keterkaitan antara siklus kehidupan, kesehatan, dan peran sosial dalam masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, masuk pada materi yang pertama ini, kita akan membahas mengenai apa itu siklus hidup. Nah, siklus hidup ini sendiri itu merupakan suatu rangkaian yang terjadi secara teratur dan juga tetap, yang menggambarkan kehidupan dari masa ke masa, yaitu mulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Nah, selanjutnya adalah kesehatan. Nah, kesehatan adalah keadaan jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan dapat dikatakan ada 4 jenis, yaitu kesehatan fisik, jasmani, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi yang saling mempengaruhi untuk mewujudkan derajat kesehatan orang, kelompok, atau masyarakat. Oleh karena itu, kesehatan bersifat utuh atau menyeluruh dan tidak hanya memandang kesehatan dari segi fisik saja. Peran sosial, menurut Surjono Sukanto pada tahun 2022, berpendapat bahwa peran adalah aspek yang sifatnya dinamis berupa kedudukan atau status, di mana jika seseorang dalam kedudukan tertentu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dia berarti telah menjalankan suatu peran. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada poin kehamilan. Nah, kehamilan ini sendiri dianggap sebagai fase awal dari kehidupan. Di samping hal tersebut, kehamilan ini sendiri dijadikan sebagai upaya untuk menambah populasi suatu kehidupan. Selain itu, ibu hamil juga dibebaskan dari peran sosial dan mendapatkan keistimewaan. Masalah kesehatan yang spesifik pada ibu hamil. Yang pertama ada mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, yang kedua ada mendapatkan hak pemenuhan kebutuhan, dan yang ketiga ada mendapatkan pelayanan antenatal ataupun kehamilan. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk pada poin tingginya kasus kematian bayi. Nah, dari tingginya kasus kematian bayi ini dipengaruhi oleh 3 terlalu dan juga 3 terlambat. Untuk yang 3 terlalu yaitu usia ibu yang terlalu muda ataupun tua, terlalu sering, dan terlalu banyak anak. Selanjutnya, untuk 3 terlambat sendiri, terdapat keterlambatan mengenali tanda-tanda, menyadari, mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan untuk mendapat pertolongan. Selanjutnya adalah masa anak-anak. Pada masa ini, pendidikan sosial yang terjadi pada masa balita memiliki peran nyata dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Hal yang penting diketahui bahwa fase anak-anak ditandai dengan anak mulai dapat mengucapkan kata-kata hingga timbulnya kebutuhan terhadap kawan bermain. Selanjutnya adalah peran anak. Ada berbagai peran sosial yang dimainkan anak-anak dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengatasi situasi sosial. Kemampuan anak untuk mengatasi situasi sosial berkaitan erat dengan kemampuan anak untuk membuat hubungan antara orang-orang. Yang kedua adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Anak-anak mulai menunjukkan keinginan untuk berhubungan dengan orang lain dengan senyum sosial yang muncul ketika seseorang mendekati mereka. Selanjutnya adalah masa remaja. Masa remaja merupakan masa di mana individu mengalami perubahan dan perkembangan secara fisiologis, psikologis, dan kognitif. Mereka mulai meluruhkan ciri-ciri tahapan perkembangan pada masa kanak dan mengalami perubahan-perubahan baru untuk menghadapi perkembangan di masa dewasa. Selanjutnya, peran remaja. Beberapa peran sosial yang dikembangkan dalam masa remaja. Yang pertama adalah identitas individu remaja. Proses pengembangan identitas pribadi adalah proses yang memakan waktu dan penuh dengan periode kebingungan, depresi, dan keputusan. Yang kedua adalah emosional remaja dapat lebih mengontrol emosinya. Dia dapat menghadapi masalah dengan tenang dan rasional. Dan meskipun dia masih menderita depresi, perasaannya lebih kuat dan dia mulai menunjukkan emosi yang lebih matang di akhir masa remaja. Dewasa menurut Harlock adalah seseorang yang sudah menyelesaikan tahap pertumbuhannya dan dikatakan siap untuk menerima kedudukan dalam masyarakat dengan orang dewasa yang lain. Terdapat beberapa peran yang perlu untuk dikembangkan. Yang pertama, pada tahap ini dewasa berarti memiliki tugas untuk membangun suatu komunitas dari skala kecil yaitu dalam keluarga, lingkungan pertemanan, dan kemasyarakatan. Yang kedua, memikirkan masa depan ekonomi maupun sosialnya. Dalam tahap ini seseorang akan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga,
memperhatikan perkembangan yang terarah pada menoandropause, penyakit degeneratif seperti rabun, osteoporosis, dan gangguan mobilitas lainnya, serta perlu mendeteksi sejak dini terkait kanker prostat dan kanker rahim yang biasanya akan muncul di akhir tahap usia dewasa ini. Menurut Harlock, penduduk usia lanjut merupakan periode penutup dalam siklus hidup setiap orang, di mana menggambarkan seseorang yang sudah beranjak jauh dari hal-hal yang lebih menyenangkan atau dari waktu yang penuh dengan manfaat. Pada tingkatan perkembangan ini, individu mengalami triple loss, yaitu peran yang dimilikinya hilang, hambatan terkait dengan kontak sosial, dan komitmen yang berkurang. Masa ini dianggap sebagai masa penutup atau akhir dari siklus hidup. Adapun tanda-tanda yang umum terjadi dalam masa menjelang dan setelah kematian ini adalah sakit-sakitan karena faktor usia, lalu mengurangnya daya tahan tubuh semakin rentan dan kekuatan tubuhnya sudah tidak seaktif pada saat masih muda. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan ini bermula dari siklus kehidupan yaitu masa kehamilan, balita, anak-anak, remaja, dewasa, usia lanjut, dan menjelang serta setelah kematian. Dalam tahapan-tahapan tersebut, setiap individu perlu untuk memperhatikan kesehatan, terutama mengenai risiko-risiko kesehatan dan bagaimana pemenuhan gizi yang baik serta seimbang. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.